Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kuto Arjo, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Kuto Arjo, Kepala Amal Usaha Muhammadiyah dan Aisyah Kuto Arjo, beserta seluruh jemaah kajian pagi Ramadan Masjid Darussalam Kuto Arjo yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu, yang semoga selalu dalam lindungan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam majelis taklim yang insya Allah berbarokah ini. Mari kita lafazkan bersama kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka kajian kita dengan bacaan tasmiyah dan doa menuntut ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berlanjut pada kajian yang sekarang ini akan dibawakan oleh Ustaz Budiono dengan tema identitas Muhammadiyah. Kepada beliau kami haturkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Hasan Ibrahim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taqumu minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ibu-ibu jamaah pengajian Ramadan pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup paus Allah secara gratis
dan langkah kaki kita diringankan untuk hadir di majelis ilmi, majelis pikir ini untuk bersama-sama menambah pengetahuan dan sekaligus mencari kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita benar-benar menjadi puasa yang ma'ruf. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya yang istiqomah dalam ketaatan sehari-hari. Ibu dan Bapak dan Bapak, sebelum saya menyampaikan permintaan materi sambil menunggu yang lain juga hadir, setidaknya dalam som Ramadan kita ini kita akan meningkatkan 3 kapasitas atau 3 kuantitas dan sekaligus kualitas untuk amalia Ramadan, agar kita memperoleh apa yang kita inginkan, yaitu menjadi manusia yang takut. Yang pertama tentu karena puasa ini diperintahkan sebagaimana orang-orang sebelum kita, berarti sebelum itu sudah ada syariat puasa, hanya puasanya berbeda dengan yang kita sekarang. Karena puasa Ramadan bagaimana kita tahu bahwa turunnya itu adalah di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, sehingga puasa ini memang tidak sama dengan puasa-puasanya orang-orang terdahulu, meskipun sayangnya tidak sama, tapi substansinya sama, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama adalah meningkatkan frekuensi ibadah sholat kita. Setelah frekuensinya ditingkatkan, tentu akan berdampak pada kuantitas dan kualitas kita. Kita setiap hari sholat sehari semalam 17 rakaat, dan biasanya di bulan-bulan seperti ini tidak ada yang terlambat. Berusaha untuk memaksimalkan agar pada saat azan sudah ada di masjid, sehingga ketika subuh sudah bisa melaksanakan rawatib qobla subuh. Ketika zuhur sudah bisa melaksanakan qobla zuhur yang 4 rakaat, nanti ba'da zuhur 2 rakaat. Di saat sholat asar kita dari masjid minimal sholat tahiyatul masjid. Kemudian di setelah maghrib kita malah sudah biasanya menyiapkan berbuka dan seterusnya. Kemudian kita bisa sholat maghrib berjamaah dan juga berakhir dengan sholat pada maghrib, demikian bisa, sehingga kita bisa memenuhi standar 12 rakaat. Di malam harinya kita melaksanakan qiyamul Ramadan dengan sholat tarawih, diawali dengan sholat kita 2 rakaat, sehingga lengkap jadi 13 dengan 17 berapa? 30 dengan 12 42. Keduanya berapa? 8 minimal. Kemudian sholat masjidnya, sehingga di bulan Ramadan ini minimal kita bisa sehari semalam bisa sholat tidak hanya 40 rakaat tapi bisa 50 rakaat, sehingga setidaknya sama seperti dituntut pada waktu Rasulullah SAW sholat pengsekat, gitu ya, sholat pengsekat, turun naik dia ngambil mustaq umat kuat nanti akan minimo. Tetapi substansinya sesungguhnya dengan sholat sunat rawatib, sholat sunat yang lain yang diturunkan, kita bisa ibadah sholat 50 kali sehari. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan 50 sholat sehari itu, yakin tidak akan pernah sedikit pun tercemari oleh dosa, karena dari sholat itu hapus dosa. Dari puasa ke puasa menghapus dosa, dari Jumat ke Jumat menghapus dosa. Sehingga yakin kita itu tidak pernah akan bisa tidak akan bisa
kemudian mensucikan Allah Maha Besar, kemudian mohon ampun dengan kepada Allah Subhanahu. Ini sholat itu. Maka kemudian kita akan lepas dari dosa. Itu ketika sholat kita benar-benar dilakukan secara kualitas dan kualitas. Maka dan ini Bapak Ibu sudah melakukan di bulan Ramadan ini, frekuensi ibadah sholatnya luar biasa. Ya, maka amalan ibadah yang pertama ditingkatkan mengiringi puasa ini adalah ibadah sholat. Yang kedua, mengiringi ibadah puasa yang kedua adalah ibadah lisan. Ya, kecuali zikir adalah kita membaca Al-Quran. Ini sudah puasa ketika sudah sampai juz berapa, Bu? Juz berapa? Juz 3 atau juz 30? Ya minimal ada target. Ya. Kalau misalnya yang sudah hafal atau yang sudah bagus bacaannya, habis sholat maghrib sampai isya itu bisa 1 juz. Habis subuh, karena untuk subuh paling hanya 10 menit, 15 menit, sampai menjelang suruh jam 6 itu bisa 1 juz dari 2 juz. Bisa, tapi minimal sehabis sholat diambil aja 5 rukuk. Nanti kalau 5 kali berarti 25 rukuk, kira-kira ya harus 1 juz itu. Itu intensitasnya ya, itu terus dilakukan, maka kemudian kecuali kita meningkatkan ibadah sholat tadi dengan frekuensi dan juga kapasitasnya semakin bagus, kualitas semakin bagus, maka ibadah yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca saja sudah berpahala, apalagi kemudian dipahami, ditadaburi maknanya, itu akan lebih hebat lagi. Dan di bulan Ramadan biasanya tidak melakukan itu, tapi di saat Ramadan dipaksakan kita untuk melaksanakan ibadah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudan linas dan hudan lil muttaqin, dan juga pembeda yang hak dan yang batil. Itu yang kemudian akan menambah amalan ibadah kita di dalam bulan puasa itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahullah, yang pertama dan kedua itu adalah kategori ibadah personal. Ibadah personal hanya untuk dirinya sendiri. Dan itu hanya gerakan dan lisan. Maka ibadah yang paling nomor 3 ini yang sangat penting adalah meningkatkan amal soleh kita. Amal soleh kita, amal jariah kita. Karena amal soleh kita ini adalah amal soleh yang tidak hanya personal, tetapi kemudian ada tauhid sosialnya. Maka pernah ada dialog, Bapak sekalian, ketika Nabi Musa dialog dengan Allah, ini dialognya. Ya Allah, ibadah apa yang membuat engkau bisa taslim yang harus aku lakukan? Apakah sholatku? Kata Nabi Musa. Allah menjawab, bukan, karena sholatku itu hanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang pertama. Bukan itu. Apakah pikirku, ya Allah? Tasbih, zikir, la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, bukan. Zikirmu itu hanya untuk memberikan ketenangan hatimu. Itu juga personal, bukan itu. Apakah puasaku, ya Allah? Kata Allah, bukan. Karena puasamu itu hanya untuk apa? Mengendalikan hawa nafsumu. Nah, karena puasa ini pada dasarnya pengendalian, hanya mengendalikan hawa nafsu. Maka apa? Kalau engkau bersedekah, berinfak, memberi makan orang miskin, itu aku akan senyum karena aku berada di antara mereka, kata Allah. Jadi ketika orang miskin tersenyum, itu Allah itu tersenyum. Maka ibadah yang ketiga itu adalah ibadah tidak hanya personal, tetapi adalah ibadah horizontal, atau kemudian meningkatkan apa yang disebut dengan tauhid sosial. Tauhid uluhiyahnya sudah, rububiyahnya sudah, tapi kemudian ada tauhid amaliyahnya yang berupa infak, sedekah, dan seterusnya. Dan di bulan Ramadan ini digembirakan Bapak sekalian, digembirakan. Maka harus ada target. Ya, seberapa infak sedekah yang akan Bapak Ibu keluarkan di bulan Ramadan itu target. Ojo itu kebagiannya sih target. Ya,
ojo gawe kacang bawang sing ditarget, ojo sing gawe kue nastar sing ditarget. Amal ini ditarget, harus ada targetnya dan harus meningkat, tidak sama dengan tahun lalu. Nah untuk target berarti kemudian harus puasa pertama berapa yang harus kita keluarkan, kedua nanti dalam totalitas 30 hari ini karena puasa 30 hari zis kita akan dikeluarkan dalam waktu 30 hari itu di posisinya di mana saja. Kan tidak harus di sini saja kan. Ada yang di pengajian, ada yang di taraweh, ada yang di mushola, ada yang sumbangan sekolah, banyak itu. Dan itu memang panennya di bulan ini Bapak sekalian. Panen kita di bulan ini. Ketoknya juga itu panen kita di hari ini. Kenapa? Karena punya obsesi. Bok aku ketemu Ramadan tahun lalu. Ya. Ada loh cita-citanya ketemu Ramadan. Jangan-jangan kalau teman saya ingin cita-cita ingin pensiunnya ada. Dulu pensiun nanti. Ada itu. Cita-cita Pak, aku ingin pensiun Pak, enak kan. Terus di kampung jalan-jalan, orang itu pelajar. Kayak Mas Ami kayak itu harus seragam. Saya ingin pensiun kayak. Tidak harus harus seragam ke jalan gitu. Ya karena dalam situasi dinas, cita-cita ingin pensiun itu. Orang sekarang lama belum pensiun, kurang berapa hari. Masalah. Maka siapa yang tahu kita akan ketemu Ramadan tahun depan, maka pastikan bahwa amal ibadah di tahun ini adalah yang terbaik. Orang ketemu Ramadan, kita sudah mempersembahkan yang terbaik. Ini yang harus dilakukan Bapak sekalian. Mau ditarget. Tentu yang bisa mengukur kekuatan amal soleh itu adalah pendidikan sendiri. Tetapi memang harus kalau rumah paksa. Ya. Selama ini mungkin kalau kita tidak target begitu amal soleh kan kok saja sekali. Ada infak, ada kapalek, ada duit, loko abang, loko hijau, loko biru, loko ungu, terang boleh. Kalau ini coklat, isi poket, isi nolong, isi nolong saya bisa disewa, pada hari saya disewa. Itu kan berarti kan paling minimalis gitu. Tapi kalau itu malah tidak pokok Pak, saya penting ikhlas gitu. Saya penting ikhlas. Ya ikhlas itu sesuai dengan ketentuan. Kalau ikhlas nilai beda. Perspektif ikhlas bahasa Jawa kalau ikhlas agama itu beda. Kalau agama, lama umiru kita dibutuh kalau istilah rutina menangkat. Nah bahasa Jawa ikhlas bisa nilai itu beda. Perspektifnya beda. Nah itu yang harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini bagi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik 3 hal itu yang kemudian mengawali sebagai pembuka mukadimah kuliah subuh pada hari ini. Karena ini rata-rata sudah hadir dan ini maksimal. Ya. Kuliah yang 3 hari beris ini sudah maksimal, Tidak akan selama setengah-setengah, tapi tidak masalah. Karena memang ya tidak banyak orang yang kemudian bisa istiqomah itu kan. Tidak banyak. Maka tidak usah khawatir. Karena ayatnya sudah jelas banget minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adakan di antara kamu sekelompok umat yang mengajak, yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, agar kita menjadi orang muflihun, orang yang beruntung. Nah, orang beruntung tidak banyak, sama halnya dengan sholat tarawih kan. Hari pertama, hari kedua stoknya mundur, full sampai belakang sini. Tapi nanti di 10 hari, 11 hari, setelah 2 hari itu paling tinggal stok. Nanti di akhir itu menjadi imam dan tadi stop. Yang bisa masuk finish tidak semua. Dan itu sunatullah, Bapak Ibu, sunatullah. Itu sudah sunatullah. Nah, Bapak Ibu dalam sunatullah, ini panitia memberikan apa istilahnya materi biar pengajiannya itu terstruktur, tidak semua menyampaikan tentang ya ayyuhalladzina amanu biqaulil syiar, maka kemudian dibuat tema-tema. Nah, tema-tema itu tentu kemudian ada yang menarik, ada yang tidak menarik. Persoalan menarik dan tidak menarik tergantung pada kebutuhan kita akan ilmu, dan kebutuhan itu tentu kemudian masing-masing satu sisi dengan yang lain tidak sama. Nah, saya diberi judul tadi apa Mbak? Identitas Muhammadiyah. Judulnya adalah identitas Muhammadiyah. Identitas itu apa sih? Tanda. Ya. Apakah identitas Muhammadiyah itu sing sholatnya sholat? Apakah identitas Muhammadiyah itu sing sholat subuhnya kan bermundur? Apakah identitas Muhammadiyah itu sing Jumatan adanya
sekali. Apakah identitas sholat atau identitas Jumat itu yang ketika tarawih ada sholat kita? Nah itu tanda-tanda yang terlihat, ya. Tanda-tanda yang terlihat. Tentu untuk mengetahui tanda-tanda yang terlihat dan yang tidak terlihat, rujukannya adalah apa yang sudah diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah atau apa yang sudah menjadi pedoman pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka dalam konteks ini saya tidak ingin kita pelajari, maka saya juga ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk bisa mengetahui identitas Muhammadiyah, kita harus tahu apa yang kemudian disebut mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCH. Mantan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ada 4 hal ini. Ya. Kalau sifat Muhammadiyah itu ada 10. Ya, karakter Muhammadiyah sifatnya ada 10 yang disebut dengan kepribadian Muhammadiyah. Kalau mukadimah dari dasar Muhammadiyah, yang itu merupakan juga landasan kitab Muhammadiyah, ada 7 pokok pikiran di dalam mukadimah dari dasar Muhammadiyah. Ya, kalau kita sampaikan mukadimah kepribadian MKCH, kemudian juga pedoman hidup Islam pada Muhammadiyah, kemudian doktrin Muhammadiyah, itu 4 SKS. Jadi 4 kali pertemuan kali 1 jam, jadi kira-kira 4 jam setelah berturu. Maka ini hanya 1 SKS saja, yaitu mantan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Meskipun ini sudah didengar, tapi redaksi ini ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Sekali lagi, Muhammadiyah adalah gerakan yang berasaskan Islam, karena dulu pernah kita berasaskan Pancasila zaman Orde Baru. Kemudian setelah muktamar di Jakarta, kembali lagi berasaskan Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Ini rujukannya Bapak sekalian, sebagai hamba, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka rujukannya hamba itu adalah ibadah, tugasnya ibadah. Hamba itu mengabdi menghamba kepada Allah. Maka hamba itu pasti dibawa, karena hamba itu makhluk. Kalau Tuhan itu pencipta, maka kemudian di atas sana Tuhan itu menghamba. Yang kedua adalah misi manusia kecuali ibadah, kemudian menjadi apa? Sebagai khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi. Kita sebagai khalifah ini jahilu fil ardi khalifah. Di Al-Baqarah 30. Wa ifqa rabbul malaikati ini jahilu fil ardi khalifah. Tidak aku ciptakan malaikat dan manusia. Apa? Ini pamit dengan malaikat. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini, kata Allah. Kemudian malaikat memprotes, ya Allah, apakah aku akan menciptakan seseorang yang akan merusak di bumi ini dan menciptakan pertumpahan darah, sementara aku sudah memujimu, sementara aku sudah mengagungkanmu, sementara aku sudah bertasbih untukmu. Tapi jawab Allah, malaikat, aku lebih tahu daripada kamu. Maka ini jawaban ketika Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Ini jahilul fil ardi khalifah. Nah, maka karena tugas kita ini menjadi khalifah itu berarti kita menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Nah, maka ketika kita menjadi wakil Tuhan, tugas kita apa? Ya, tugas kita adalah memakmurkan bumi yang diciptakan oleh Allah. Memakmurkan bumi yang diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan untuk umat manusia,
yaitu untuk memberikan rasa keadilan, baik keadilan jasmani, rohani dan seterusnya. Nah, ini kemudian yang kedua. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia dan ukhrawinya. Ini teks mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi agama Islam itu agama yang diturunkan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi penutup, adalah rahmat Allah yang terbesar sepanjang masa yang diharapkan untuk bisa memenuhi kesejahteraan manusia, dunia dan akhirat. Sebagaimana visi kita di dalam hidup ini, di dalam juga surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya kita saidun di dunia wa saidun fil akhirah. Itu agama Islam sejak Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Itu yang kemudian menjadi rohnya bagaimana gerakan Muhammadiyah. Nah, nanti turunannya pada ibadah-ibadah itu, tapi ini adalah babonnya itu, mindsetnya itu, bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bersumber pada yang untuk mewujudkan masyarakat yang sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah kita berusaha untuk menyejahterakan manusia, materi spiritual dan seterusnya. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan kitab Al-Quran atau kitab Allah yang diwahyukan kepada Muhammad SAW. Yang kedua adalah sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam atau ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW menggunakan akal pikiran sesuai jiwa dan ajaran Islam. Jadi landasan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan akal pikiran. Maka di dalam pendekatan itu, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan yang dulu berasa sampaikan. Yang pertama adalah pendekatan apa yang kemudian disebut pendekatan burhani. Burhani, bayani, dan irfani. Apa itu burhani? Adalah memahami teks Al-Quran dan teks hadis itu sebagai rujukan, bahwa dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil nakliyah. Tapi tidak cukup itu, kemudian ada yang kemudian disebut pendekatan bayani. Itu pendekatan bayani, pendekatan yang menggunakan logika atau yang disebut ilmu pengetahuan. Maka hari ini pun Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kenapa Muhammadiyah sampai hari ini tetap berkeyakinan bahwa untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal itu menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Kenapa? Karena dengan hisab hakiki wujudul hilal itu adalah kepastiannya jelas. Karena bumi atau bulan bumi beredar pada porosnya itu tidak pernah berubah sedikit pun. Itu untuk menentukan bilangan tanggal, bilangan bulan, dan untuk mengetahui pergantian bulan itu dengan menggunakan wujudul hilal, hisab hakiki wujudul hilal. Itu adalah bagian dari kita menggunakan ilmu pengetahuan. Sama-sama ru'yah, tapi ru'yah bil ilmi. Kalau teman-teman sebelah ru'yah bil fi'li, langsung belok. Kalau kita tidak ilmi dengan pengetahuan, dan itu lebih akurat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, tanggal 23 sampai 25 Maret 25 Bapak Ibu sekalian, Munas Tajim Muhammadiyah di Pekajangan menentukan 3 hal, memutuskan 3 hal. Yang pertama adalah menjadikan
kalender global tunggal. Artinya apa? Muhammadiyah memberikan contoh untuk menggunakan perhitungan untuk tanggal global dan tunggal dengan dasar hisab hakiki wujudul hilal. Jadi lebih akurat. Kenapa saya katakan lebih akurat? Jangankan kamu lihat bulan, gerhana matahari 15 tahun yang akan datang sudah bisa dihitung dan tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset. Gerhana matahari 100 tahun yang akan datang sudah bisa dihitung, tidak pernah meleset. Tidak pernah meleset. Sedikit pun tidak pernah meleset. Kalau sampai meleset berarti ada pergeseran. Ada pergeseran. Tidak pernah. Kenapa? Itu sudah dihitung 105. Itu menjadi bagian dari keyakinan Muhammadiyah menggunakan kalender global. Agar apa? Agar persoalan-persoalan ibadah di Muhammadiyah itu bisa tunggal, bisa sama. Misalnya nanti Arafahnya, ya, tidak hanya puasanya tapi Arafahnya, kemudian wukufnya dan sebagainya, itu supaya ada keseragaman begitu. Meskipun ini belum bisa diterima oleh sebagian, tidak apa-apa. Wong dulu bahwa itu sekalian ketika dia zaman dalam menyampaikan dakwah menggesernya, berarti itu kan kalau di film sampai sekarang kan dibakar musolanya, dibakar begitu. Hanya untuk menggeser al-qiblat. Dan ini dalam belum selamanya orang begitu. Di awal begitu. Bahkan yang hak itu kadang-kadang yang aneh. Nah, kita ada masalah. Ketika menentukan. Kenapa saya mengatakan begitu pada Allah? Memang untuk menjadi watasimu bihamdillah jami'ah walaktafarahu, untuk bersatu dalam satu itu memang sangat sulit. Sangat sulit bukan berarti tidak bisa, tetapi harus dimulai. Saya ingat bahwa dulu di awal ketika Pak Yusuf Kala menjadi Wakil itu mengatakan begini. Itu dan itu sampaikan di YouTube banyak itu di foto-foto. Gimana kalau kemudian pemerintah atau Eko standarnya diturunkan, ya. Kan dulu 2 derajat untuk imkanuria, kemudian guna dilihat itu kalau derajatnya 2 didoke, ya. Muhammadiyah didoke, kemudian Eko dinaikin seiman ketemu. Ya karena pandangannya berbeda, sudut pandangnya beda, ya nggak bisa ketemu, nggak akan bisa begitu. Itu hanya ya bunyinya disukai itu dan dijawab oleh Pak Asri Mudari dan Pak Deni Samsudin yang sama-sama alumni Gontor. Sudah dijawab itu. Nah sekarang malah tidak begitu, malah berubah menjadi 3 derajat di Australia ketemu. Dan 3 derajat itu di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, di Asia Tenggara. Sementara di Turki, kemudian di Mekah, ini bodor apa? Puasanya bareng dengan kita. Sudah sebagian menggunakan kalender global. Artinya kalau yang Asia Tenggara belum bisa, minimal kita sudah bisa di belahan bumi timur sana dan barat sana sudah sama dengan kita. Nah kita mengawali baru sudah, kita mengawali. Memang untuk mengawali apapun perbuatan biasanya banyak yang mencela, tidak masalah. Yang penting kita yakin istihad yang dilakukan Muhammadiyah karena punya kapasitas, punya orang-orang yang punya kapasitas, memang kemudian istihad itu kalau salah nilainya 1, benar nilainya 2 itu ya harus kita yakin. Dalam usul fikih kan begitu. Benar di sini loro, salah di sini siji. Kenapa sih Islam dosa dan istihad? Maka itu yang dilakukan oleh ikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, yang berapa tadi? 4 ya. Yang keempat, ini yang terakhir. Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan ajaran Islam yang menipu bidang. Menurut bidang, 1 adalah akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Jadi kaitannya dengan akidah, Muhammadiyah berbicara tentang purifikasi pemurnian akidah agar tidak ada kemusyrikan, tidak ada bid'ah, tidak ada khurafat, ya, tidak kurang, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua adalah di bidang akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan
yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak bersendiri kepada nilai-nilai ciptaan manusia, tidak bersendiri pada nilai ciptaan manusia, tapi bersendiri pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam urusan ibadah, Bapak sekalian, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan tambahan serta perubahan dari manusia, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Kemudian yang keempat adalah Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya Muhammad Dunawiyah, pengelolaan dunia dan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan di bidang sosial ibadah ini dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat, bahwa Muhammadiyah dakwah di bidang akidah untuk komunikasi kekinian, kemudian akhlak untuk menyempurnakan akhlak manusia, jika akhlak ini menjadi rujukan dalam tanda kutip. Tidak boleh orang yang akidahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus, tapi nggak linear. Jadi akidahnya bagus, percaya akhlaknya nggak bagus, orang akan mencibir. Orang bodoh kalau melakukan itu. Itu mesti yang ketiga adalah ibadah. Maka ibadahnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah masalah dunia. Nah, empat hal itu yang kemudian harus menjadi rujukan untuk menentukan apakah itu masuk kategori yang dilakukan turunannya nanti adalah sama dengan identitas Muhammadiyah atau tidak. Baik Bapak sekalian. Yang berikutnya, kita ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sekarang ada gerakan-gerakan yang kemudian sama dengan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah, yaitu kembali pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi manhajnya berbeda. Manhaj itu adalah caranya berbeda. Nah, ingin kita sampaikan Bapak Ibu jamaah rahimahullah, Muhammadiyah itu berbeda dengan sementara ini misalnya kalau gerakan salaf. Ya, Muhammadiyah kan termasuk gerakan salaf yang kemudian dulu diilhami oleh gerakan ilmu Ibnu Taimiyah tahun 1263. Ya. Dia mengatakan bahwa istihad di dalam perspektif memahami Al-Quran dan Sunnah itu belum tertutup. Muhammadiyah harus selalu untuk istihad. Karena ada beberapa perkembangan yang kemudian sulit diterjemahkan atau mungkin sulit ditarik tafsirnya, kemudian ada istihad atau usaha. Nah, maka ingin saya sampaikan Bapak sekalian bahwa akidah salaf menurut Ibnu Taimiyah itu ada 3 hal. Yang pertama adalah tauhid zat dan sifat. Yang kedua tauhid penciptaan atau rububiyah. Yang ketiga adalah tauhid ibadah atau uluhiyah. Manusia harus menyembah Allah, melarang mengangkat manusia hidup atau mati menjadi wasilah. Ini yang kemudian nanti akan berbeda dengan tetangga sebelah, karena aulia itu bisa menjadi wasilah amal soleh. Maka kalau kita itu ziarah kubur itu boleh, tetapi tujuannya adalah untuk mengingat mati. Yuk mikirkan biar aulia yang ingin bapak itu dakwahnya seperti apa, kita meniru, tidak kemudian menjadi wasilah atau tabaruk, kita tidak kenal sih, tidak kenal. Itulah kemudian yang nanti setidaknya turunannya mana beda Muhammadiyah, mana yang tidak Muhammadiyah. Kita tidak mengenal wasilah dalam amal soleh kita. Amal soleh kita ya kita langsung kepada Allah. Ya, tidak perlu pakai aulia atau kemudian tabaruk, tidak ada wasilah. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, kemudian ada satu pendapat barang siapa yang ziarah 9 kali ke Wali Songo itu nilainya sama dengan ibadah haji. Rasa kuwi nanti duit oke. Sholat subuh, duduk, zikir sampai waktu suruh, kemudian sholat subuh itu 2 rakaat terus podo bapak haji umroh. Rasa itu aja sudah sama dengan haji umroh. Rasa beragam. Neng itu hanya koyo haji umroh, karena
cuma bahasanya sama kan itu, sama dengan demo, tidak mudah menggantikan, tidak menggantikan, karena namanya seperti samanya misalnya, wah Pak Tri itu wajahnya seperti Rano Karno, ya maksudnya bukan Rano Karno gitu. Nah seperti itu ya bukan, ya, seperti Haji Darmo itu ya seperti, ya tidak kemudian sama tidak. Ini yang kadang-kadang orang memahami seperti itu podo bukan, tidak sama. Nah, maka kemudian paham Muhammadiyah dilanjutkan, ini yang kemudian Bapak Ibu sekarang sering dipelesetkan, bukan dipelesetkan. Muhammadiyah ini kemudian dari Ibnu Taimiyah, ya, gerakan salaf dari Ibnu Taimiyah kemudian turun pada Abdullah bin Abdul Wahab tahun 1703. Itu yang terjadi di Arab Saudi. Salah satunya adalah haram wiridan, ya, ngandung tasbih yo haram, maulid yo haram dan lain-lain. Itu gerakan yang kemudian mengirami, maka kemudian seolah-olah oleh tetangga sebelah itu kalau ada gerakan-gerakan yang kemudian anti itu kemudian dianggap Wahabi. Nah, dulu Muhammadiyah dianggap Wahabi itu Muhammadiyah. Sekarang ya dianggap Wahabi bukan Muhammadiyah, tapi Salafi. Yang dianggap Muhammadiyah Salafi, ya apa gerakan Wahabi itu Salafi. Nah, nanti kita akan bedakan sebenarnya perspektif perbedaan mana itu Salafi dan mana Muhammadiyah. Ini nanti akan saya sampaikan. Setidaknya ada 9 hal. Nah, beberapa hal yang kemudian menjadi keyakinan salaf pada ulama salaf, bukan Salafi yang masalah. Ya. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau ini perspektif Muhammadiyah memahami dengan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena apa? Karena akal pikiran itu adalah bagian dari kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah maupun yang qauliyah. Ini kembali pada manhaj tajwid kita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena Muhammadiyah memahami dengan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Islam. Sementara kalau Salafi dengan liberal, ya, teks atau apa istilahnya, menggunakan teks atau dalil itu sangat hati-hati, maka kemudian biasanya membid'ahkan dan seterusnya. Ya. Yang kedua, Muhammadiyah menerima kemodernan atau modernisasi dan melaksanakan modernisasi. Sementara gerakan Salafi, ya, ini untuk membedakan, menolak modernisasi, tetapi produknya dipakai. Teman-teman Salafi itu masih menggunakan HP. Tapi itu adalah ya produk yang mestinya tidak. Nah, Muhammadiyah memandang itu adalah muamalah dunia, bukan lagi pada perspektif ibadah. Maka konteksnya bagaimana Muhammadiyah ini, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, adalah Muhammadiyah menerima kemodernan dan melaksanakan modernisasi, sementara Salaf menolak modernisasi. Muhammadiyah menerima budaya Barat yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi Salafi menolak budaya Barat. Ya, salah satu budaya Barat ya kalau dalam kehidupan Barat ya dulu nganggo kathok, dawa, nganggo apa namanya, pakai peci, pakai kelambi batik. Mereka identitasnya adalah dengan gamis. Kalau perempuan ya dengan cadar. Jadi dari identitas itu mereka kelihatan. Ditambah lagi jempolnya panjang. Meskipun ada juga jempol banyak juga, tapi itu menjadi identitas mereka. Nah, kita tidak begitu Bapak sekalian, tidak begitu. Yang ketiga adalah Muhammadiyah menerima budaya lokal dan melaksanakan Islamisasi. Ini yang sering dilihat Bapak sekalian. Budaya itu tidak sama dengan ibadah yang berkembang di masyarakat.
Budaya itu adalah kreativitas manusia. Di dalam perspektif nanti tinggal bagaimana kita nanti mengemas agar budaya itu bisa diislamisasikan. Ya contoh misalnya kalau teman-teman salaf itu menolak apa yang disebut dengan musik. Orang-orang salaf itu nggak menonton TV dulu, nggak menonton TV itu. Dia menolak musik. Tetapi Muhammadiyah, musik ini bisa dijadikan media dakwah. Musik ini bisa dijadikan media untuk mengajak orang menjadi Islam. Maka dia zaman dalam dulu dengan biolanya itu, ya dulu dikarang-karangkan itu. Ya sekarang Pak Gandum itu dengan Islami Babel itu, syair-syairnya syair-syair yang kemudian menyejukkan, menambah keimanan itu. Dan itu bisa dilakukan dengan seni itu, tidak mengharapkan seni. Maka mohon maaf ketika beberapa tahun yang lalu saya pergi turun. Itu kenapa Pondok Muhammadiyah itu nggak berkembang itu? Ya karena ternyata pengelolanya itu adalah bermandat atau berbahasa lagi. Saya tahunya ketika kemudian ada air Rusana di surga itu, ya undang bupati yang datang itu adalah asisten bermasalah dulu. Nah, kemudian nyanyi Indonesia Raya, nyanyi Samsura, orang mau jening. Karena diri sehebat tidak ada diri. Setelah saya tanya kok nggak ada itu, kok nggak punya? Pak, musik itu haram. Saya kaget itu. Namanya Pondok Pesantren Muhammadiyah mengharamkan musik. Itu kan sudah nggak sesuai dengan keputusan Tajir Muhammadiyah. Maka saya katakan ini kalau tidak diganti, paham seperti ini tidak diganti, sampai kapanpun Muhammadiyah itu nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang. Karena jenis kelainya nggak jelas. Maka saya katakan harus jelas seperti sekarang ini. Kalau Muhammadiyah pakai madhab Muhammadiyah, pakai pemahaman madhab Tajir Muhammadiyah, maka kan sekali dengan jual nanti yang berapa tahun sudah ada luar biasa karena jenis kelaminnya jelas. Bintoro itu yang modal di situ rata-rata yang dari jauh hanya satu proyek kalau kita nggak tahu apa ya istilah teror terpampar maka sekarang sudah tidak sudah boleh saya katakan harus dikembalikan pada apa yang menjadi manhajnya Muhammadiyah harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan tetap tidak akan bisa berubah. Kasihan kalau kayak sudah timbang saudara kemudian amal usahanya tidak berkembang. Ya karena perspektifnya sempit Bapak sekalian. Memahami teks ya, itu adalah tidak kontekstual tapi adalah tekstual. Termasuk misalnya, kalau misalnya dalam tanda kutip ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang memakai celana usal kemudian mata kakinya itu adalah ketutup maka dia harus sombong. Substansinya kan bukan pakaiannya tetapi adalah sombongnya. Kalau tidak, itu kan tidak sombong kan begitu. Kalau dia menutup kaki itu tidak sombong. Nah itu memahami teks hadis hanya teksnya saja. Kita teman-teman teksnya tidak. Kalau kita mau melihat kontekstualnya, zakat misalnya, ya. Zakat harus dengan makanan pokok. Muhammadiyah tidak itu. Maka Muhammadiyah zakat pun bisa diganti dengan uang. Senilai itu bisa. Maka kalau ada teman-teman yang seperti tidak boleh dengan uang, itu mandatnya sana. Muhammadiyah boleh jelas putusannya boleh dengan uang. Boleh dengan uang. Bahkan tidak hanya beras, berasnya diberi uangnya apa? Saya sering mengatakan bahwa itu jalan yang pulang. Kalau di Mekah itu makanan pokoknya ada kurma, ada gandum. Maka kalau dia jalannya gandum kurma itu dipangan gandum itu tiga roti kenal, nama rotinya namanya kurang bukunya, kurang bawa itu. Kurma di pulau iso, dan ekor Jawa. Dikai beras kok pangan beras kok jajan dengan nama beras kok. Gua tahu, ya untuk ngambil jangan ngambil laku. Ini nang bisa berkreasi kan, ya untuk kreasi kan begitu. Maka saya sering mengatakan itu istihad dalam perspektif Muhammadiyah dengan kontekstual. Maka Muhammadiyah berkembang juga tidak berhenti di situ dalam aspek pemikiran tidak di situ terus berkembang itu. Itu memahami perspektif dalil dan kemudian diistihadi dengan logika dan akal serta Islam yang berkembang juga seperti itu yang dipahami Muhammadiyah. Maka ini yang kemudian dalam konteks bagaimana ciri dari Muhammadiyah nanti akan
Gak mau, gue jalan lompat kasih kartu. Gak mau dia. Mau ibadah di tempat kita, tetapi gak mau tempat. Joko dulu MTA dulu. Gak mau. MTA Muhammadiyah itu gak mau. Maka saya juga ingin masuk dalam agak keras ini, agak keras mohon maaf, agak keras itu sama. Teman-teman yang di luar itu kalau biasa kan Muhammadiyah itu tempat mencari donatur. Kelompok-kelompok lain itu, contoh lain dari Tasawuf itu kan jauh dari kita. Ini Muhammadiyah tahu nggak jauh orang. Saya bilang panitia kurang dana, coba minta sana. Misalnya dulu kita semua punya uang, kita infak di mana-mana bisa. Tapi mereka nggak mau infak di tempat kita. Tapi mereka minta infak di tempat kita. Mereka nggak mau, MTA nggak mau, dari duit perlu nggak mau. Tapi kita diminta oleh siapapun, supaya jumlah baik itu, dodokan dana terguna dewi dikasih tahu. Kita luar biasa, modulasi sekali kita itu luar biasa. Wah, nyah mau deh. Tapi mereka nggak mau. Maka saya mengatakan coba kita minta. Kalau saya jokiron, orang barang saya gitu loh. Jangan kan itu di personal. Yang dia anggota Islam aja, itu dananya orang mungkin dikeluarkan sama dia. Kalau di kelompoknya itu, pasti dana aspirasi ya di kelompoknya nggak mungkin masuk kita. Kemarin ketika teman-teman yang itu mau berangkat muktamar di Palembang, minta sumbangan pada. Kalau saya kemana mas? Ke DPR, kemana lagi mas? Ke Polres. Saya bilang, polisi ini berarti tak kayak duit kok cari duit. Dia apa-apanya ini kan berarti. Polisi kok cari duit biasanya tak kayak itu. Dia apa-apanya aja. Cuma saya ke Polres punya duit. Ke DPR, Anda nggak punya anggota dewan di sana, orang bakal dilihat mas. Nggak tahu itu. Tarik proposalnya, buat lagi. Tapi tahunnya tidak sudah buat. Tanda tangan saya di scan, apa scan, kirim ke Basnas, nanti saya telepon ketua Basnas. Saya kirimkan, saya telepon Pak Hamid, telepon Pak Budi, ini Muhammadiyah, kok kira-kira para utama, samunya kurang, oleh tolong itu, tolong dibantu. Ya akhirnya dibantu 5 juta. Alhamdulillah. Saya mau kepada Pak Budi, Bu Wali, kenapa saya minta Basnas dan katakan, karena PNS Muhammadiyah itu dipotong di Basnas, saya minta. Karena Muhammadiyah yang PNS banyak, nah dipotong di Basnas. Yang PNS kan tidak bayar di rasismu, karena gajinya langsung dipotong. Maka saya minta Basnas diberi. Aisyah kemarin itu yang mendadak. Bahkan Aisyah waktu sebelum ada ketuanya bukan ada tangan, saya kira ada belakang kosong. Ketua PDIP kan ada tangan, makanya pejabat. Saya kira ini sekolah ada tangan itu bukan apa ya sebenarnya ada tangan. Panitianya kalau aku cari kita ada tangan, ketua PDIP sih ada tangan tak stempel, terus teman tak gitu lagi. Tak stempel juga harusnya. Ambil Pak Prayo supaya kamu orang mas dulu bantu, akhirnya bantu 1,5 juta. Jadi karena kita apa istilahnya, kalau di DPR nggak punya, karena mohon maaf teman-teman sekalian, di DPR itu mereka yang punya dana aspirasi. Ini teman Pak Lili yang punya Senepo itu kan di Kesbangkol. Itu tanya Pak Uji, Republik Pulau Tiga SPJ, itu dana aspirasi itu untuk RBC itu setiap RBC 30 juta loh Pak Uji. Lalu dia kok betul naik, awalnya kira dilaki yang kono. Kalau mereka punya apa? Yang dari PKB jelas, yang dari ketiga jelas, yang dari Nasdem yo wonge kono. Itu sudah. Karena kenapa begitu? Karena dia punya banyak kepala. Nah, awalnya dia pun isi kepala tidak punya yang jumlah kepala. Yang waktu DPR sih suaranya kelas 1000. Tidak bisa kita. Kenapa jumlah kepala kita sedikit? Tidak bisa kita ada aspirasi itu. Tapi di atas kita punya kekuatan sendiri Muhammadiyah. Bagi saya tidak punya dana aspirasi sudah ada masalah. Tapi yang penting kita punya kemampuan untuk bangun ini kan ada bantuan. Maka saya katakan minta bantuan pemerintah. Nah ribet. Pemerintah itu bantu paling 10 juta laporannya sampai ini. Saya kita terus kita minta ada orang bangsanya ditaruh reputasi cukup. Ada proposal nggak? Kita terus cari juga. Karena dana pemerintah itu
kepala PU ya iso DPR kabeh kadang-kadang kabeh kontrakannya bisa. Ning sama tuh kantornya seperti sekali kantor PDN kalau kantornya masih bagus punya kita. Nah di dua supaya banyak aku menang tengah kota, menang di Solo. Dan masyarakat kita bisa apa dengan kemandirian itu bahasa Pak Haidar Nasir itu dulu kita punya amarah. Kita punya amarah. Bukan berarti kalau dibantu tidak, kalau dibantu mau tapi ya tidak mengikat. Kalau mengikat kontrak-kontrak politik saya nggak mau. Kalau bantu ya sudah pure, bantu berapa kita. Kalau banyak duit 20 juta, Pak Basir aja mengutangi 20 juta. Nanti dibawa dia terus kayak perlu perubahan. Nah, Bapak Ibu jangan menolak. Yang keempat, yang keempat, amar ma'ruf secara individu dan kelembagaan ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sementara teman-teman Salafi itu melakukan dengan tahzir, itu hanya mengingatkan. Kemudian dengan hajir atau al-muqtadi, menyingkirkan pelaku bid'ah, diisolasi. Jadi dosen bid'ah diisolasi. Kalau nanti orang rokok nggak boleh. Tapi kalau Muhammadiyah memberikan penjelasan, bahkan dakwahnya Muhammadiyah tidak hanya kepada orang Muslim, non-Muslim pun didakwai supaya simpati kepada Islam. Yang Muslim supaya badannya lebih bagus, lebih baik. Yang belum pada kembali pada Al-Quran, simpan pelaku bid'ah, pelaku korban itu didakwai. Nah mereka tidak mau inklusif ya. Kalau nanti di silo-silo bahasanya, nah kita nggak begitu. Muhammadiyah nggak begitu. Jadi kalau teman-teman salah itu dengan pelaku bid'ah dalam bercampur dengan mereka, itu kemudian tidak mau bersama-sama. Yang berikutnya yang kelima adalah Muhammadiyah mendirikan negara Republik Indonesia sebagai darul aduwa syahadat. Tempat berkhidmat kita ini adalah negara Republik Indonesia. Jadi kita mau masuk surga tidak tergantung kepada amalan kita di Indonesia ini. Maka Indonesia itu termasuk yang manfaatnya pendiri Muhammadiyah adalah merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bagus dan itu semua. Maka kalau ada orang sebelah atau siapapun menganggap Muhammadiyah tidak NKRI itu nggak tahu sejarah. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah mengatakan NKRI harga mati, tidak pernah begitu. NKRI itu harus hidup, tidak mati, harus hidup, harus berkembang dan seterusnya. Ini peran kebangsaan kita baru sekalian sudah teruji. Sudah teruji peran kebangsaan. Mau sebagai kerja boleh enggak? Yang tidak kerja yang sudah bayar atau sudah ya, menrakok. Ya, mana masanya? Boleh tuh. Jadi proyek bola apa seperti itu? Belum tahu ya. Artinya apa? Peran-peran kebangsaan itu dilakukan oleh Muhammadiyah. Coba kita hitung. Sekolah Muhammadiyah berada 173 perguruan tinggi Muhammadiyah. Sekolah perguruan tinggi di Riau juga itu lebih banyak. Berapa tenaga kerja yang bisa kita ambil? Berapa mahasiswa yang kita cerdaskan? Itu peran kebangsaan Muhammadiyah. Maka saya katakan di zaman dalam memang tidak menurut kita. Hari itu tidak ada 8 atau 7 itu Pak menurut Ustaz Hidayat. Tapi kita sebenarnya Muhammadiyah adalah ya ini masjid sekolah itu kita ucap ya. Kalau dulu sering mengatakan kalau ya zaman dalam mendirikan partai politik berangkum, nggak ada sekolah dari itulah dari Muhammadiyah. Kayak adalah dengan cerdas memikirkan bagaimana agama ke depan agar Muhammadiyah pasti berlangsung untuk amar ma'ruf nahi munkar dan kehidupan itu dan negara menjadi tempat kita berkhidmat darurat di masyarakat. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, nah sementara mohon maaf, teman-teman Salafi itu di negara kita pasif, tidak aktif pasif. Bahkan kemarin disebutkan bahwa ini yang beda. Teman-teman Salafi itu masih dalam bentuk satu Ramadan satu Syawal masih menggunakan ru'yatul hilal bil fi'li tidak boleh. Jadi masih kodoh dengan pemerintah. Kodoh nggak baru dengan kita. Itu teman-teman Salafi. Meskipun ada yang sama tapi di penentuan itu dia tidak. Dan suratnya nggak baru dengan kita. Maka ketika diturun kemarin Pak Uci dari suratnya Muhammadiyah kok lagi orang kok. Jadi mana Pak Solihin itu seorang Muhammadiyah sudah kesalahan. Maka itu teman-teman Salafi sudah ada yang tidak sama dengan kita. Ini sudah dalam perspektif berbeda.
Jadi kalau dalam konteks negara Muhammadiyah itu pasif, tetapi dalam rujukannya itu menggunakan imkanologiyah di dalam menentukan satu sahabat dan satu mata. Yang ketujuh Bapak sekalian, nah ini penting. Muhammadiyah memandang perempuan itu bisa sebagai domestik dan pejabat publik. Jadi perempuan itu ya di sekolah, ya oleh jadi kepala, ya oleh jadi boleh Muhammadiyah. Teman-teman salah enggak? Peran Muhammadiyah, peran perempuan itu ada di domestik saja. Terus pokoknya di anak, di rumah, orang kerja. Enggak boleh kerja teman-teman sekalian perempuan. Tapi Muhammadiyah di peran domestik boleh, di publik boleh. Bahkan jadi kepala sekolah, jadi kepala kantor itu boleh perempuan dan Muhammadiyah. Yang penting kesetaraan gender Muhammadiyah. Tetapi kodratnya sebagai perempuan tetap dihargai. Tapi peran-peran kebangsaannya, peran-peran publiknya itu boleh dalam kodrat Muhammadiyah. Teman-teman sekalian nggak boleh. Perempuan ya sudah hanya ubah-ubah, pola-pola, asa-asa, anak dan seterusnya. Yang berikutnya adalah, nah ini yang ke-8 adalah pakaian. Kalau pakaian dalam persepsi Muhammadiyah adalah yang penting menutup aurat. Bentuknya seperti apa terserah menutup aurat. Tapi kalau mereka masalah itu adalah pakaian itu yang kemudian dalam tanda kutip yang kemudian apa istilahnya disebut adalah jalabiyah atau pakaian panjang gamis itu bagi laki-laki. Kemudian isbar celana yang dicingkrang tadi harus tidak menutup mata kaki. Kemudian lihya atau kemudian berjilbab itu menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah. Kemudian niqab atau cadar bagi perempuan itu ciri-ciri artifisial mereka tidak sama. Kalau Muhammadiyah yang penting menggunakan menutup aurat, bentuknya terserah, mau yang pakai bulu-bulu lain begini, jadi tidak ditutup. Itu adalah pemahaman Muhammadiyah. Yang ke-9 baru saudara yang terakhir, sudah jam 7 lebih, Muhammadiyah tadi yang saya sebut di awal, musik kesenian menjadi media dakwah. Musik kesenian itu adalah menjadi media dakwah. Maka musik dan kesenian itu akan menjadi haram atau tidak bergantung bagaimana kita menikahinya. Kalau itu dijadikan media dakwah, menjadi mengajak orang untuk menghaluskan perasaan, menghaluskan seni untuk kemudian lapor kepada Allah, maka kesenian itu menjadi bagian dari media dakwah. Tapi teman-teman Salafi menganggap bahwa kesenian itu adalah haram. Melukis manusia itu haram. Pada Tuhan sudah jelaskan. Melukis boleh. Tentu ada batasan-batasan. Asal seni itu adalah bukan seni untuk seni, tapi seni adalah untuk dakwah. Itu perspektif Muhammadiyah dalam konteks ketika kemudian kita ingin mencari identitas Muhammadiyah seperti apa. Rujukannya adalah yang tadi matan dan keyakinan kita di Muhammadiyah. Turunannya adalah bagaimana sikap kita memahami tentang perspektif Muhammadiyah dalam bentuk Islam yang berkemajuan. Yang penting bahwa dunia ini adalah sebagai maslahatul akhirat dan dunia itu adalah tempat bagaimana kita berusaha menjadi khalifatul alamin untuk menyejahterakan masyarakat dan menentukan keadilan masyarakat. Itu nanti dapat kita lihat ciri yang lain adalah di 10 ciri Muhammadiyah atau yang disebut dengan kepribadian Muhammadiyah. Dan implementasinya bagaimana? Ada cara hidup Islam warga Muhammadiyah. Bukunya kecil ada. Itu nanti yang kemudian Bapak Ibu harus baca sehingga kita mengetahui kalau begitu identitas Muhammadiyah secara perspektif apa pemikiran ini, kemudian turunannya ini dan kemudian aktualisasinya ini nanti akan ketemu. Sehingga tidak mudah dalam arti artifisial saja. Oh, Muhammadiyah yang terawih sholat, Muhammadiyah itu aja. Tapi itu menjadi ciri yang bisa dilihat oleh mata kita. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Karena waktunya cepat, maka kemudian kalau ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.